Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 48. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah menghancurkan Guild Alkimia, Tan Yun menghilang ke langit malam. Para abadi yang mendengar suara keras terbang keluar dari gedung satu demi satu, melihat ke Guild Alkimia yang berubah menjadi reruntuhan, dan mereka ngeri. Ini pasti dilakukan oleh Tan Yun, Jenderal Kota Abadi Suanyuan. Itu pasti dia. Aku pernah mendengar bahwa Tan Yun membasuh 11 jenderal yang mengkhianati kota abadi Suanyuan. Ada lebih dari 30.000 tentara di rumah ke-11 jenderal. Mereka dibantai oleh Tan Yun. Guild Alkimia ini juga pasti Tan Yun. Tidak ada yang berani melakukan ini di kota yang ditinggalkan kecuali dia. Setengah jam kemudian, seberkas cahaya meledak ke langit malam dan jatuh di luar paviliun es dan api, tepat di bawah rumah tuan kota. Ledakan. Tan Yun mendobrak pintu paviliun dengan pedang. Setelah masuk, dia membantai lebih dari 30 orang dan pemilik toko di paviliun es dan api. Setelah paviliun 2 tingkat dicuci dengan es dan api, Tan Yun mengobrak-abrik atribut es dan bawahan api, total 960 spesies. Sesaat kemudian, Tan Yun memasuki aula peri api dan yang dibuka oleh Serikat Alkimia, membunuh 56 orang di dalamnya, dan kemudian mengambil semua apinya. Ketika malam memudar, Tan Yun memasuki Guild Senjata. Ada 23.000 orang di Guild, dan tidak ada yang akan selamat. Darah berdegup dari pintu aula Guild Pemurnian, yang cukup mempesona. 7 pagi sampai 9 pagi. Tan Yun, berlumuran darah musuh, keluar dari Guild Jimat dengan pedang. 19.000 orang di Guild terbunuh. Di jalan, ketika makhluk abadi melihat Tan Yun, mereka melarikan diri seperti burung yang ketakutan, ingin memberitahu jejak Tan Yun, orang gila pembunuh ini. Siang akan datang. Ledakan. Suara keras bergema melalui ratusan makhluk abadi di sekitar, dan makhluk abadi melepaskan pengetahuan abadi mereka satu demi satu. Mereka menemukan bahwa Guild Arai yang berdiri tegak di kota runtuh. Segera, orang-orang menemukan bahwa seberkas cahaya ungu muncul dari reruntuhan dan menghilang dalam sekejap. 3 jam kemudian, rumah wakil wali kota. Di aula, Ling Hu Yunfei, wakil wali kota, memandang ke samping pada seorang lelaki tua bernama Jia He dan berkata, "Pembantu rumah tangga, apakah 11 jenderal datang untuk menangkap Tan Yun?" Dan, tanpa menunggu kata-kata Jia He, suara panik datang dari luar aula, "Wakil wali kota, hal besar itu buruk." Segera, seorang jenderal abadi dari ranah Kaisar Suci bergegas ke aula, berlutut dengan satu lutut ke arah Ling Hu Yunfei, dan berkata dengan kepalan tangan, "Wakil wali kota, rumah militer Jenderal Sima, rumah militer Jenderal Suge, dan 9 rumah jenderal yang berlindung di kota kita telah dicuci oleh Tan Yun. Apa yang kau bicarakan?" Ling Hu Yunfei tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berkata dengan marah, "Tan Yun, bahkan jika wakil wali kota membalikkan kota yang ditinggalkan, dia akan menangkapmu." Laporan. Pada saat ini, dengan suara panik, makhluk abadi lainnya bergegas ke aula. "Ada apa lagi?" Ling Hu Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh. "Laporkan kembali ke wakil tuan kota," kata Jenderal Abadi. "Guild Alkimia, Guild Senjata, Guild Jimat, dan Guild Arai semuanya telah dihancurkan oleh Tan Yun. 4 presiden, wakil presiden, dan semua anggota dari 4 guild dibantai oleh Tan Yun." Mendengar ini, Ling Hu Yunfei, yang berusia sekitar 90 tahun, merasakan langit berputar dan meraung dengan suara serak, "Saya sangat marah. 4 guild adalah fondasi kota kita yang ditinggalkan. Tanpa 4 guild, senjata sihir, jimat, pil, dan formasi kota kita tidak dapat lagi disempurnakan. Tan Yun, aku bersumpah bahwa aku akan mencabik-cabikmu." Tepat ketika Ling Hu Yunfei sangat marah, seorang pengawal dengan keabadian berjalan ke aula. Pengawal itu membungkuk dan berkata, "Wakil wali kota,
pria ini mengatakan seseorang memintanya untuk memberi Anda hadiah besar. Ling Hu Yunfei menggelengkan alis putihnya, menatap orang-orang abadi dan bertanya, hadiah apa? Siapa yang mengirimnya? Orang-orang abadi berlutut di tanah, memberikan Ling Hu Yunfei cincin peri di kedua tangan, dan dengan jujur berkata, itu dikirim oleh Jenderal Kota Abadi Xuan Yuan. Itu dia, Ling Hu Yunfei meraung, dia membunuh begitu banyak orang di kota kita. Tidak peduli hadiah apa yang dia berikan, wakil wali kota tidak akan pernah melepaskannya. Katakan, apalagi yang dikatakan bajingan kecil itu. Yang abadi berkata dengan hormat, Tan Yun berkata bahwa dia keluar dari kota yang ditinggalkan dan menyebabkan masalah bagimu. Tolong terima hadiah di atas ring. Dia juga meminta si kecil untuk memberitahu wakil wali kota bahwa dia akan tinggal di kota yang ditinggalkan untuk waktu yang lama. Setelah mendengarkan, Ling Hu Yunfei membanting cincin abadi ke tanah dan berkata dengan marah, Tan Yun ini sengaja membuatku jijik. Kemudian Ling Hu Yunfei berkata kepada Jia He, ambil cincin peri dan lihat apa yang ada di dalamnya. Bawahan patuh. Jia He membungkuk dan mengambil cincin itu. Ketika pengetahuan abadi diserap ke dalam cincin, dia menatap, gemetar hebat, dan memutih. Ada apa dengan pembantu rumah tangga? Ling Hu Yunfei bertanya. Wakil wali kota, di dalam. Ketika Jia He berbicara, air mata berlumpur mengalir di matanya dan meratap. Apa yang ada di dalam adalah kepala wakil wali kota muda, yang dibunuh oleh Tan Yun. Ling Hu Yunfei merasa sedikit bingung. Dia melepaskan pengetahuannya yang abadi, menyusup ke dalam cincin abadi dan melihat kepala berdarah. Ah tidak, mata Ling Hu Yunfei terbuka lebar, tubuh tuannya bergetar hebat, wajahnya penuh air mata, dan dia mengeluarkan suara tangisan histeris. Nak, anakku sayang, kamu mati dengan menyedihkan. Uff. Tubuh bagian atas Ling Hu Yunfei sangat marah. Dia menyemburkan seteguk darah dan merasakan pusaran langit dan bumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa putra kesayangannya akan dibunuh oleh Tan Yun. Pembalasan dendam. Ling Hu Yunfei menangis. Aku harus membalas dendam. Ling Hu Yunfei bersumpah jika aku tidak membunuh Tan Yun aku tidak akan menjadi laki-laki. Jia He melangkah maju untuk menghiburnya dan berkata, Wakil Tuan Kota, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, kamu harus berduka. Ling Hu Yunfei mengepalkan tinjunya dan meraung, pembantu rumah tangga, kirim pesanan saya dan biarkan 11 jenderal datang dan mendiskusikan cara menangkap Tan Yun. Pergi. Setelah Jia He menjawab, dia buru-buru pergi. 4 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Feng Tiantu dan 11 jenderal lainnya datang ke rumah wakil wali kota dan memasuki aula diskusi. Setelah mengetahui bahwa 11 jenderal yang membunuh Ling Huli menghibur Ling Hu Yunfei menatap 11 dengan mata merah dan berkata dengan suara yang dalam. Kota yang ditinggalkan begitu besar sehingga menangkap Tan Yun tidak diragukan lagi mencari jarum di tumpukan jerami. Beritahu aku pandangan Anda. Mendengar ini, Feng Tiantu memimpin dan berkata, Wakil Tuan Kota, menilai dari kekuatan orang-orang yang dibunuh oleh Tan Yun, kekuatan Tan Yun harus berada di antara tingkat ke-7 dan ke-9 ranah suci Kaisar. Alasan mengapa dia tidak berani menyusahkan 11 jenderal kita adalah karena dia tahu dia tidak yakin. Jika Tan Yun benar-benar kekuatan ranah Kaisar Suci, hanya 11 bawahannya dan kamu adalah lawannya. Tapi kota yang ditinggalkan itu begitu luas sehingga sangat sulit untuk menangkapnya. Mendengar ini, Ling Hu Yunfei dengan marah menunjuk Feng Tiantu, bukankah ini semua yang kamu bicarakan omong kosong? Aku ingin kamu mengatakan bahwa rencana untuk menangkap Tan Yun bukanlah untuk mendengarkan omong kosongmu. Anjing yang dimarahi Feng Tiantu berdarah dan berhenti bicara. Hal yang sama berlaku untuk 10 jenderal lainnya. Bukannya mereka tidak mau mengatakannya, tapi mereka benar-benar tidak punya rencana yang bagus. Wakil wali kota meminta Anda untuk berbicara. Ling Hu Yunfei memikirkan kematian anaknya, dan dia sangat marah. Apakah kalian semua bisu? Pada saat ini, seorang jenderal bernama Seng Wenze mengeraskan kepalanya dan berkata, Wakil wali kota, jika wali kota dan 20 jenderal lainnya ada di sini, kita dapat bekerja sama untuk melepaskan pengetahuan abadi dan mengelilingi Tan Yun di dalam sangkar. Sekarang,
Jika 11 dari kita ingin menemukan Tan Yun di antara 4 miliar orang abadi, itu benar-benar mencari jarum di tumpukan jerami. Ketika jenderal lain mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ling Hu Yunfei tampak enggan berkata, kamu semua adalah orang pintar, kamu harus bisa menebak tujuan Tan Yun untuk bercampur dengan kota yang ditinggalkan. Sekarang Tuan Kota memimpin 20 jenderal untuk menyerang kota abadi Xuanyuan. Sebagai seorang jenderal yang menjaga kota abadi Xuanyuan, Tan Yun datang ke sini bukannya tinggal di kota abadi Xuanyuan. Tujuannya adalah untuk memaksa Tuan Kota kita mundur. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Jiahe melangkah ke aula konferensi dan membungkuk dan berkata, Wakil Tuan Kota mengirim seseorang kembali untuk membawa pesan. Orang-orang ada di luar aula. Biarkan dia masuk, kata Ling Hu Yunfei. Ya, budak tua. Setelah Jiahe menerima pesanan dan pergi, dia dengan cepat membawa seorang jenderal abadi ke aula konferensi. Jenderal abadi dengan hormat berkata, Wakil Tuan Kota meminta bawahannya untuk memberitahu Anda bahwa pertahanan kota abadi Xuanyuan sangat kuat, dan kota abadi Xuanyuan tidak dapat dihancurkan tanpa beberapa tahun. Tuan Kota memintamu untuk pergi ke kota abadi Longyun makhluk superior. Tolong undang 1 atau 2 orang kuat di ranah kaisar untuk memperkuat dan menghancurkan formasi. Mendengar pidato itu, Ling Hu Yunfei mengerutkan kening dan berkata, Wakil Wali Kota tahu. Tunggu di luar aula dulu. Suara Ling Hu Yunfei tidak jatuh. Tiba-tiba, suara panik terdengar di luar aula, Wakil Wali Kota, sesuatu yang besar telah terjadi. Dengan suara panik, seorang peri bergegas ke aula sambil berkeringat. Apa masalahnya? Ling Hu Yunfei bangkit dari kursinya. Dia sangat kesal. Laporkan kembali ke Wakil Tuan Kota. Jenderal Abadi berkata dengan gemetar, 2 jam yang lalu, lebih dari 10.000 orang di rumah Tuan Kota dibunuh oleh Tan Yun. Ada mayat di mana-mana, semua istri, ayah mertua, dan ibu mertua penguasa kota sudah mati. Begitu kata ini keluar, semua orang di aula dapat menyemburkan api di mata mereka. Laporan. Pada saat ini, seorang wakil jenderal bergegas ke aula dengan suaranya yang terburu-buru. Kata-kata berikutnya membuat 11 jenderal di tempat kejadian terasa seperti pisau dan kesedihan. Apa masalahnya? Ling Hu Yunfei meraung. Wakil jenderal melirik 11 jenderal, lalu menatap Ling Hu Yunfei, terengah-engah dan berkata, laporkan kembali ke Wakil Tuan Kota. Sekarang dia tidak hanya mengkhianati 11 jenderal di kota abadi Xuanyuan, tetapi juga dicuci darah oleh Tan Yun. Bahkan kediaman 20 jenderal di kota kita dibantai oleh Tan Yun. Semua mati. Mendengar pidato itu, Feng Tiantu gemetar. Dia meraih wakil jenderal dan berteriak, di mana istri saya? Di mana anak saya? Wakil jenderal menjadi pucat dan berkata, Jenderal Feng, keluarga Anda sudah mati. Berita kematian kerabat tidak kurang dari 5 guntur untuk Feng Tiantu. Hal yang sama berlaku untuk 10 jenderal lainnya. Mereka menangis dan mata mereka sedih. Letnan itu dengan gemetar berkata lagi, Wakil Tuan, semua jenderal, Tan Yun masih meninggalkan catatan, dia berkata dia akan segera meninggalkan kota yang ditinggalkan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan datang lagi dalam beberapa saat. Saat ini, jika wakil jenderal Tan Yun akan pergi, Ling Hu Yunfei dan yang lainnya tidak punya waktu untuk berspekulasi apakah Tan Yun benar-benar akan pergi. Dalam hati mereka lebih suka percaya pada apa yang mereka miliki daripada apa yang tidak mereka miliki. Wakil Tuan Kota, jangan biarkan Tan Yun lolos dari gerbang kota. Ya, Wakil Wali Kota, kita harus menangkapnya karena perseteruan darahnya. Wakil Tuan Kota, jika Anda benar-benar membiarkan Tan Yun melarikan diri, ketika Tuan Kota kembali, dia menemukan bahwa rumah Tuan Kota telah dibantai. Dengan temperamen Tuan Kota, bisakah dia membiarkan kita pergi? Tuan Kota pasti akan membunuh kita karena melalaikan tugas. Feng Tiantu dan 11 jenderal lainnya berbicara satu demi satu. Mendengar pidato itu, wajah Ling Hu Yunfei menjadi muram. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika penguasa kota kembali dan mengetahui bahwa Tan Yun telah melarikan diri, kami akan dieksekusi. Tan Yun tidak boleh melarikan diri dari kota yang ditinggalkan.
Dia membunuh putraku dan mencuci darah kediaman 31 jenderal atas. Kita harus menangkapnya dan menyerahkannya kepada penguasa kota. Kemudian Ling Hu Yunfei berkata kepada Jenderal Abadi di luar aula, masuk. Jenderal Abadi bergegas ke aula. Ling Hu Yunfei berkata dengan suara yang dalam, Jenderal Tan Yun, yang melindungi kota-kota Abadi Xuanyuan, sekarang membunuh di kota yang ditinggalkan, mencuci rumah tuan kota, kediaman 31 jenderal, dan membantai Guild Alkimia, Guild Pemurnian Senjata, Guild Pemurnian Arai, dan Guild Pemurnian Jimat untuk memberitahu tuan kota. Beritahu tuan kota bahwa saya tidak bisa meninggalkan kota yang ditinggalkan untuk sementara waktu untuk mencari bala bantuan. Biarkan tuan kota menyerang kota Abadi Xuanyuan dan kembali untuk menemukan dan membunuh Tan Yun. Adapun Tan Yun, wakil wali kota secara pribadi akan menjaga gerbang dan tidak pernah membiarkannya melarikan diri. Mendengar pidato itu, Yang Abadi akan pergi dengan tergesa-gesa. Ling Hu Yunfei memandang ke 11 jenderal dan berkata dengan tegas, aku akan menjaga gerbang kota sendiri. Kamu terus mencari Tan Yun di seluruh kota. Begitu kamu menemukan jejak Tan Yun, pergi ke gerbang kota dan segera beritahu aku. Bahkan jika kita tidak bisa menangkap Tan Yun, kita tidak bisa membiarkan dia kabur, oke? Bawahan mengerti, seru 11 jenderal. Juga, Ling Hu Yunfei memerintahkan, semua warga kota yang kami tinggalkan memiliki token identitas. Token identitas ini dibuat oleh seni rahasia kota kita. Tan Yun tidak bisa berpura-pura. Biarkan perintah berjalan dan biarkan semua prajurit menyelidiki 4 miliar keabadian satu persatu. Siapapun yang tidak memiliki token identitas akan dibunuh karena alasan apapun. Setelah itu, Ling Hu Yunfei bekerja dengan para jenderal dan meninggalkan mansion. 3 jam kemudian, kota ditinggalkan di gang terpencil, terbaring ratusan mayat tentara abadi. Di sebuah paviliun jauh di dalam gang, Tan Yun, yang mengganti jubah putihnya, menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan jenderal abadi di tingkat ke-9 ranah manusia kaisar. Sekarang, wakil penguasa kota Anda, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan saya? Tanya Tan Yun. Jenderal abadi tampak kusam dan berkata, setelah wakil penguasa kota mendengar berita bahwa Anda ingin melarikan diri dari kota, dia secara pribadi menjaga gerbang kota. Dan 11 jenderal lainnya memerintahkan seluruh pasukan untuk menggeledah-Mu. Ada juga wakil tuan kota. Dia telah mengirim seseorang untuk memberitahu tuan kota bahwa dia telah menyerah untuk sementara waktu menyerang kota Abadi Xuanyuan dan ingin tuan kota kembali dan membunuh-Mu bersama. Mendengar pidato itu, Tan Yun merasa lega. Dengan cara ini, kota Abadi Xuanyuan akan aman untuk saat ini. Selanjutnya, Tan Yun menguraikan seringai di sudut mulutnya. Wakil wali kota Anda, apakah Anda masih memiliki kerabat di kota yang ditinggalkan? Abadi itu tampak mati rasa dan berkata, ada sebuah rumah bangsawan di utara kota. Pemilik rumah itu tampaknya adalah anak tidak sah dari wakil wali kota. Setelah mendengarkan, Tan Yun membunuh jenderal abadi dengan tamparan dan mencibir, anak haram, haha.